Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas apa sih bedanya arsitektur vernakular dengan tradisional gitu ya. Bedanya apa? Ya ada samanya, ada bedanya. Kita lihat ya. Sorry. Nah, kalau kita lihat secara definisi ya, arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional mungkin objeknya sama, objeknya bisa sama, yang dibahas mungkin hampir sama, tapi kalau mau disederhanakan, karena arsitektur vernakular itu ya yang dilihat hanyalah dari segi fisik atau pragmatisnya saja, keilmuan pragmatis ya. Nah, kalau arsitektur vernakular biasanya vernakular dan tradisional ya adalah arsitektur tanpa arsitek gitu ya. Tapi untuk yang arsitektur tradisional di situ ada unsur-unsur non fisik yang mempengaruhi si arsitekturnya gitu. Karena ada unsur-unsur yang selain yang fisik dari vernakularnya, dia juga ada unsur non fisiknya ya, biasanya dari adatnya atau budaya. Nah, secara garis besar vernakular itu adalah lokal atau setempat, kontekstual atau asli gitu ya. Terus dia adaptif dan antisipatif, biasanya dalam mengalami trial and error gitu. Terus lebih dominan dipengaruhi oleh hal-hal fisik untuk fungsi dan guna yang fisik, pragmatis atau praktis, misalnya untuk pencahayaan, untuk penghawaan, untuk masalah hujan ya gitu ya. Atap miringnya itu untuk untuk masalah hujan seperti itu, dan lain-lain. Jadi yang bentuknya adalah fisik. Walaupun di sini ada peneliti memasukkan unsur kepercayaan di arsitektur vernakular. Ya mungkin saya setuju, tapi mungkin hanya kepercayaan yang yang dianut oleh si penghuni. Kalau saya sih, jadi tidak secara komunitas, tapi si penghuni sendiri. Nah, kalau untuk arsitektur tradisional biasanya sudah menjadi mentradisi turun menurun, sudah jadi kebiasaan ya, tradisi. Terus juga ada dari leluhur gitu, dan diteruskan terus menerus. Nah, biasanya dia juga punya pakem yang kaku ya, berulang-ulang ya, dibuatnya pasti yang baru sama dengan yang sebelumnya. Nah, lebih dominan dipengaruhi oleh hal-hal non fisik, untuk fungsi dan guna yang non fisik juga. Biasa lebih idealis atau abstrak, misalnya ornamen-ornamen yang ada di rumah tradisional itu ada makna-maknanya sebagai tolak bala. Terus juga ruang-ruang disakralkan gitu ya. Terus juga ada beberapa bentuk-bentuk adalah yang dipengaruhi oleh kebanyakan oleh agama gitu ya. Terus juga kerajaan, ya biasanya gitu ya. Terus juga ada sudah kesepakatan komunitas dalam satu lingkungan gitu. Ya, misalnya kalau ada makanya beda pada misalnya di rumah tradisional di Indonesia pada zaman agama animisme dan dinamisme. Saya juga kurang setuju sih bilang dinamisme punya kepercayaan lokal gitu ya, karena ya Tuhannya beda, ada Tuhan gitu loh. Jadi tidak animisme dan dinamisme juga gitu. Nah, terus pada masa Hindu Buddha berbeda,
pada zaman Islam berbeda, pada zaman masuk kemerdekaan beda. Jadi terus juga ada periode kerajaan Sriwijaya, terus Singosari, terus Damasraya misalnya, terus Majapahit, Melayu Purang, Tanjung Pura, Melayu Islam gitu ya, sampai zamannya penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Nah itu ada periode-periodenya, dan biasanya dipengaruhi juga oleh hal-hal yang non fisik tersebut gitu. Nah, kalau kita bisa bedakan ya vernakular ya lebih ke pragmatisnya. Kalau tradisional tuh kita bicara makrokosmos, mikrokosmos, filosofis banget. Ada makna-makna gitu ya. Nah, kalau kita bicara vernakular biasanya pragmatis sih. Dan ini harus kita bedakan sebenarnya. Ini kita kadang di peneliti arsitektur agak kurang bisa membedakan hal itu gitu ya. Jadi kadang dia bicara tentang vernakular, ternyata tentang arsitektur tradisional, lebih ke masalah non fisiknya. Nah, kalau kita bicara vernakular, seharusnya kita bicara tentang fisiknya. Jadi ruangnya ruangnya bagaimana penghawaannya, bagaimana pencahayaannya, kenapa terus ruangnya fungsional atau tidak. Nah itu yang harusnya dilihat secara vernakular gitu kira-kira. Nah kalau kita lihat untuk skema hubungannya ya, jadi awalnya itu adalah bangunan primitif ya, shelter ya, pertama kali manusia pertama kali mencari tempat bernaung gitu ya, tempat berlindung gitu dari lingkungan. Lalu berubah karena faktor fisik, berubah jadi ada perubahan-perubahan, ada adaptasi, ada penyesuaian gitu ya terhadap iklim, terhadap lingkungan fisiknya gitu ya. Itu dia menjadi bangunan vernakular. Lalu bangunan tradisional, ketika kita sudah memaknai sesuatu di bangunan tersebut, di rumah tersebut, misalnya dalam bentuk ornamen, dalam bentuk dan dalam form dan shape-nya si bangunan gitu ya, yang ada maknanya gitu ya. Terus juga ornamen-ornamen yang ada maknanya, ruang-ruang yang memiliki makna gitu ya. Nah itu dan diproduksi terus-menerus. Nah itu menjadi bangunan tradisional. Nah selanjutnya bangunan vernakular sendiri bisa berkembang jadi bangunan neo-vernakular dengan pendekatan eklektisisme dan sinkretisisme. Nah, misalnya dia mengeksplorasi tapi secara ibaratnya secara pragmatis. Beda kalau bangunan tradisional ya berkembang, kita hanya menjadi bangunan modern tradisionalisme, itu hanya pendekatan romantisme belaka. Karena banyak kita temukan di bangunan-bangunan pemerintahan gitu ya. Jadi dia cuma hanya meminjam sebagai memori saja gitu. Dan banyak bangunan-bangunan yang dieksplor di sini, lebih di Indonesia lebih banyak begini ya dibandingkan begini nih kayak jarang sih. Ada beberapa 1-2 lah, atau ya bisa dihitung lah, tapi orang lebih condong ke sini, padahal ya lebih seru di sini sebenarnya karena kita lebih adaptable sesuai dengan iklim dan lingkungan fisik. Kalau ini ya hanya meminjam saja, tapi dalamnya ya sama tidak mungkin bisa jadi bermasalah ruangannya ya, ruangannya bermasalah, terus penghawaan alami dan pencahayaan alami juga tidak maksimal, tidak optimal gitu ya. Itu tidak dipikirkan, jadi hanya ibaratnya orang dikasih orang Batak dikasih kepalanya belangkon, dengan begitu dia jadi orang Jawa ya, nggak bisa begitu juga.
di dalamnya tetap orang Batak, gitu ibaratnya kan. Nah itu kira-kira saya rasa ya, moga-moga mendapatkan wawasan. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.